fisik, jisim atau fisik atau tubuh. Wallah dan Allah yu'ti yang memberi mulkahu kerajaannya man kepada yang yasha'u Dia hendaki, wallahu dan Allah wasi'un Maha luas, alimun Maha mengetahui. wa qala Dan lahum kepada mereka nabiyuhum dari mereka inna sesungguhnya ayatan tanda-tanda mulkihi kerajaannya an ya'tiyakum datang pada kalian at-tabutu tabut fihi di dalamnya sakinatun min rabbikum dari kalian wa baqiyatun sisa mimma dari kalian taraka yang meninggalkan alu Musa keluarga Musa wa alu Haruna dan keluarga Harun tahmiluhu membawanya al malaikatu inna fi dzalika pada yang demikian itu ayatan sungguh ada ayat tanda laku in kuntum mu'minin. Untuk saya tadi baca Novi, silakan baca. Bismillah. Wa qala, dan berkata lahum kepada mereka nabiyuhum nabi mereka inna sesungguhnya innallaha sesungguhnya Allah qad sungguh ba'ata memutus lakum kepada kalian Talut malikan sebuah kerajaan. Malikan menjadi raja. Malikan menjadi raja. Qalu mereka berkata anna bagaimana yakunu menjadi kalian menjadi Yakunu adalah dia. yakunu adalah dia lahu baginya al-mulku kerajaan alaina di atas kami wa nahnu dan kami ahaqqu lebih berhak bil mulki dengan kerajaan tersebut minhu darinya walam dan tidaklah dan tidak yukta diberi saatan keluasan minal mal dari harta. Qala Nabi berkata, innallaha sesungguhnya Allah istofa memilih mereka Istofahu istofahu memilihnya alaikum di atas kalian wazadahu dan menambahkannya bastotan keluasan fil ilmi di dalam ilmu wal jism dan di dalam fisik jasmani. Wallahu dan Allah yu'ti memberi mulkahu kerajaannya man kepada siapa saja yasha'u yang dia hendaki. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas alimun maha mengetahui. Wa qala dan dia berkata lahum kepada mereka nabiyuhum nabi-nabi mereka inna sesungguhnya ayatan tanda mulkihi
kerajaannya bahwasanya ya'tiyakum datang kepada mereka kepada kalian datang kepada kalian tabut fihi padanya sakinah ketenangan min dari rabbikum memelihara kalian wabakiyatun sisa mimma dari apa yang taroka yang ditinggalkan alu Musa keluarga Musa wa alu Harun dan keluarga Harun tahmiluhu membawanya al malaikat inna sesungguhnya padanya zalika pada yang sedemikian itu la ayatan sungguh tanda lakum bagi kalian in kuntum jika kalian terjadi jika adalah kalian mukminin orang-orang yang beriman. Ya, pada dua ayat ini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya tentang kisahnya Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika mereka dari kalangan Bani Israel berkata kepada Nabi mereka, wahai Nabi, utuslah untuk kami seorang raja. Dengan seorang raja tadi maka kami akan berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Kemudian Nabi mereka menjawab, barangkali jika diwajibkan atas kamu sekalian berperang, kalian tidak mau berangkat untuk berperang. Mereka menjawab, bagaimana kami tidak mau berperang sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami, anak-anak dan istri-istri kami ditawan oleh musuh. Akan tetapi ketika diwajibkan perang atas mereka, mereka sama berpaling, tidak mau berangkat berperang kecuali sedikit dari kalangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui atas orang-orang yang berbuat zalim. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkata kepada mereka nabi mereka, artinya siapa? Itu sudah kita bacakan ya, nabinya sampun. Innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Mereka memohon meminta kepada nabi supaya nabi tadi mengutus seorang raja yang akan memimpin mereka untuk berperang jihad di jalan Allah. Maka pada ayat ini Allah menerangkan, Nabi tadi menyebutkan bahwa Allah telah mengutus si Talut itu menjadi raja. Allah mengangkat Talut menjadi raja Talut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut menjadi raja, mereka tidak setuju. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Bagaimana dia bisa menjadi raja atas kami? Bagaimana dia berkuasa atas kerajaan kami? Sedangkan kami ini lebih berhak dibandingkan Talut itu. Talut itu orang miskin, ya, bukan dari kalangan ningrat, ya, bukan dari kalangan orang kaya, tapi dia orang miskin. Pekerjaannya mengambil air, sebagian mengatakan tukang samak kulit. Bagaimana orang tukang samak kulit itu menjadi raja, memimpin atas kami? Nah, kami ini lebih berhak untuk menjadi raja. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Bagaimana
dia itu bisa memimpin kami menjadi raja atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas dia, si Talut itu. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, Talut itu tidak diberi keluasan dari harta. Dia itu orang miskin, pekerjaannya kasar, pekerjaannya biasa, bukan dari kalangan orang kerajaan, orang darah biru lah ya, ningrat itu, orang biasa. Bagaimana dia bisa menjadi raja memimpin atas kami? Nah, kami yang lebih berhak atas dia. Kemudian Nabi tadi menjawab, Innallaha astofahu alaikum. Ini merupakan keputusan dari Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu menjadi raja atas kamu sekalian. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Allah menganugerahi kepada si Talut itu keluasan dari ilmu. Ilmunya itu luas, mempunyai kemampuan, kecerdikan, kecerdasan yang luas, yang luar biasa. Dan fisiknya itu kuat, fisiknya kuat, tidak cacat, jadi badannya kekar, kuat, sehingga dia pantas untuk menjadi raja yang memimpin kalian untuk berjihad di jalan Allah. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu memberikan kerajaannya kepada orang-orang yang dia kehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda dari kerajaannya, kerajaan yang diberikan kepada si Talut itu adalah ayat tiyakumut tabut, bahwasanya datang kepada kalian itu tabut. Tabut itu berupa peti gitu ya. Jadi peti fihi sakinatun, pada peti tadi ada ketenangan mirrobikum dari Tuhan kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, itu sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Jadi dalam peti tadi terdapat tongkatnya Nabi Musa, bahkan mengatakan ada terompahnya, ada Tauratnya, itu yang terdapat di dalam peti tersebut. Nah, peti tersebut sebelumnya itu ada dicuri, diambil oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tatkala mereka peti itu pada mereka, itu terjadi bencana, kerusakan yang ada pada mereka, sehingga peti tadi dibuang lagi, ya tidak mereka ambil lagi. Akhirnya peti tadi dikembalikan kepada Bani Israel. Itu peninggalan keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun. Yaitu berisinya kitab Taurat, tongkatnya Nabi Musa, terompahnya, bajunya, dan lain sebagainya. Tahmiluhul malaikah, yang membawanya itu malaikat, yang membalikannya itu para malaikat. Itu sebagai tanda bahwa Talut itu pantas untuk menjadi raja yang memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah. Inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu menjadi tanda bagi kalian, tanda akan kenabianku dan tanda bahwa Talut itu berhak untuk menjadi raja, untuk berperang melawan Jalut. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu sekalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Demikian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang bisa saya bacakan pada kesempatan malam hari ini, yaitu tarjim surat Al-Baqarah ayat 247, 248 secara singkat, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, kisah Raja Talut dan Jalut. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.